Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ihsan Adi. Baiklah, dalam kesempatan kali ini Ihsan Adi akan membahas masalah tentang uji asumsi klasik. Pembahasan kita kali ini masih seputaran tentang SPSS. Oke, kita langsung saja. Untuk uji asumsi klasik ini ada 3 yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itu kita akan melihat multikolinearitas dari penelitian kita, data penelitian kita. Kemudian yang kedua itu autokorelasinya. Kemudian yang ketiga itu heteroskedastisitas. Oke, langsung saja. Yang pertama itu multikolinearitas. Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Nah, kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu juga, untuk uji ini, untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, untuk analisisnya sendiri itu ini, jika PEIM dari hasil uji asumsi klasik masih di antara 1 sampai 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, ini untuk analisisnya. Kemudian kita ke autokorelasi. Untuk autokorelasi ini tujuannya itu untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Nah, kalau untuk data time series, autokorelasi sering terjadi. Tapi untuk data yang sampelnya cross-section, itu jarang terjadi karena variabel pengganggu satu berbeda dengan yang lain. Nah, untuk mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan durbin Watson dibandingkan dengan tabel durbin Watson, itu ada kriterianya ini. Ada 4 ini kriterianya. Oke. Kita lanjut ke heteroskedastisitas. Untuk heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan varians residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Nah, cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar scatter plot. Untuk regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika, jadi ada 4 kriteria ini. Apabila adanya 4 kriteria ini, maka tidak terjadi heteroskedastisitas itu. Nah, yang pertama itu titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Kemudian titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Yang ketiga, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola. Tidak boleh membentuk pola bergelombang, melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali. Nah, yang keempat itu penyebaran titik-titik data tidak berpola. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana gambarnya ini. Kemudian ada lagi cara selain dengan cara melihat dari gambar titik-titik tadi. Nanti akan kita bahas juga. Ini akan kita bahas satu-satu. Nah, di sini sudah saya siapkan contoh soalnya. Terdapat 15 sampel. Jadi kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara profitabilitas, likuiditas terhadap ukuran perusahaan. Datanya sebagai berikut. Nah, ini ukuran perusahaan, variabel Y-nya.
Ini profitabilitasnya X1, ini likuiditasnya X2. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini saya sudah membuka SPSS-nya. Yang pertama kita akan melakukan input data terlebih dahulu. Oke, untuk input data kita itu pertama kali kita ke bagian kiri bawah. Di sini ada data view dan ada variable view. Nah, kita klik yang variable view. Nah, di sini sudah ada muncul seperti ini. Kita masukkan dulu variabel-variabel kita tadi. Yang pertama itu di sini kita ketikkan Y. Kita akan memasukkan variabel Y terlebih dahulu. Di sini biarkan numerik, yang di sini tetap pilih 8. Untuk yang desimalnya kita pilih 0. Nah, untuk di label ini kita ketikkan ukuran perusahaan. Karena variabel Y kita tadi itu ukuran perusahaan. Yang ini kita tetap biarkan saja, yang missing kita biarkan saja. Kolom tetap 8. Ini tetap rank. Nah, untuk ini kita pilih scale. Nah, kemudian kita masukkan variabel kedua, profitabilitas atau X1-nya. X1. Nah, yang desimalnya ini, kalau yang Y tadi kita 0, kalau yang ini kita biarkan tetap 2 desimalnya. Untuk labelnya kita ketik profitabilitas. Ini tetap, tinggal kita rubah saja yang ini. Kita rubah menjadi scale juga. Kita masukkan X2 untuk variabel likuiditas kita, X2 nya tetap. Nah, kemudian yang ini labelnya kita masukkan likuiditas, kita ketik saja. Ininya tidak usah dirubah, tinggal yang ini kita rubah menjadi scale juga. Nah, kalau yang di variabel view ini sudah kita masukkan datanya ini, variabel Y itu ukuran perusahaan, variabel X1-nya profitabilitas, variabel X2-nya itu likuiditas. Kalau sudah seperti ini, kita ke kiri bawah tadi, kita masuk ke data view. Nah, ini sudah ada Y, X1 dan X2, berarti sudah kita input tadi. Sekarang kita ketik manual datanya tadi. Kalau teman-teman semua sudah menyiapkan datanya dalam bentuk Excel, itu bisa teman-teman copy paste saja di sini. Ini saya tidak menyiapkan datanya dalam bentuk Excel, jadi saya akan ketik manual saja. 86 87 90 78 70 65 60 62 78 70 65 60 62 60. Nah, data kita tadi ada 15. Ini sudah ada 15, saya inputkan. Yang ini 62. Kemudian kita masukkan juga data X1-nya, variabel profitabilitas.
Kita lanjut lagi, kita masukkan data variabel dari X2 yaitu likuiditasnya. Lima, 4, 3, 50, 6, 48, 50, 1, 45, 46, 48, 2. Nah, ini kita sudah input datanya. Ada variabel Y untuk ukuran perusahaan, variabel X1 itu untuk profitabilitas, dan variabel X2-nya itu untuk likuiditas. Nah, kalau sudah input datanya seperti ini, sebelum itu sebaiknya kita simpan dulu, save dulu datanya. Cara save-nya seperti ini. Silakan klik file di sebelah kiri kanan atas, sebelah kiri atas. Bisa kalian save as di sini. Nah, di sini saya simpan datanya dengan nama asumsi klasik. Tinggal klik save saja di sini. Nah, kalau keluar seperti ini, silakan di-close-kan saja. Nah, oke, kita akan mengolah data. Tuh. Kalau sudah seperti ini, yang pertama itu kita ke atas ini, klik analyze. Di sini klik, kemudian kita cari regression ini, kemudian kita cari linear. Nah, linear ini kita klik, nah akan muncul seperti ini, Nah, di sini ada kolom untuk dependent, variabel dependent. Di sini ada kolom untuk variabel independent. Data dependent kita itu ukuran perusahaan atau data Y-nya. Jadi kita klik ukuran perusahaan atau variabel Y, tinggal klik tanda panah ini. Nah, maka dia akan masuk ke kolom dependent sini. Nah, kemudian kita untuk data independennya, kita klik X1, kita klik tanda panah ini. Kemudian X2-nya likuiditas, kita klik tanda panah ini. Dia akan masuk ke yang kolom independen ini. Nah, kalau ini sudah kita masukkan semua ini, kita klik yang statistik ini, yang sebelah kanan paling atas ini, statistik, kita klik saja, akan muncul tabel seperti ini, tampilannya seperti ini. Nah, untuk di sini estimate, kita biarkan checklist ini, estimate, kemudian yang model fit ini kita tetap biarkan ya di checklist seperti ini. Kemudian kita cari yang ini, collinearity diagnostik, kita beri tanda checklist juga seperti ini. Kemudian untuk residualnya ini kita klik turbin Watson. Nah, seperti ini. Jadi yang kita checklist cukup estimate ini, model fit,
Collinearity Diagnostic. Untuk residualnya kita klik Durbin Watson. Nah, kalau sudah kita klik, kita tandai checklist seperti ini, kita langsung saja klik continue. Sini kita klik, maka ia akan kembali lagi ke yang ini. Kemudian kita ke kanan atas lagi, kita klik plots yang ini, plot ini. Nah, kalau muncul seperti ini, kita akan memasukkan Y ini, kolom Y ini. Yang kita masukkan itu dependent ini, dependent. Kita klik dulu, lalu klik tanda panah ini, masukkan ke Y, kolom Y ini. Kemudian untuk yang kolom atau kotak X ini, kita masukkan Z-Pred yang ini, yang nomor 2 ini, Z-Pred, ZPRED. Kalau sudah kita klik, kita masukkan ke kotak sebelah kanan. Nah, kalau sudah kita masukkan dua ini, tinggal kita klik continue. Untuk yang kedua ini kita tidak perlu checklist ya. Yang ini kita tidak perlu checklist. Kita hanya harus memasukkan data ini saja, Y dan X nya ini tadi. Klik continue. Oke. Kalau sudah, dia akan kembali lagi ke sini. Nah, kemudian kita tinggal klik OK. Yang di sini, di bawah sini. Tinggal klik saja. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini keluar hasil olah data dari SPSS-nya tadi. Seperti yang kita lihat, di sini sudah keluar hasil olah datanya atau outputnya. Nah, sekarang kita akan melihat data kita ini apakah terjadinya multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Nah, kita akan melihat dari hasil data olah kita tadi. Nah, yang pertama kita akan melihat multikolinearitasnya dengan analisisnya ini. Nah, kita langsung saja ke hasil SPSS-nya tadi. Nah, di sini hasil outputnya. Untuk melihat apakah terjadinya multikolinearitas tadi, kita tinggal scroll ke bawah. Nah, kita ke tabel koefisien ini. Nah, kita lihat di paling ujung ini, paling kanan ini collinearity statistik PIF. Nah, ini yang akan kita lihat. Ingat, analisisnya tadi apabila masih di antara 1 sampai 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, kita lihat di sini profitabilitasnya di sini 1,009. Untuk likuiditasnya juga itu 1,009. Berarti masih di antara 1 dan 10 karena di atas 1 yaitu 1,009. Nah, kalau dia masih di antara 1 sampai 10 ini, berarti itu tidak terjadi multikolinearitas. Itu untuk kita melihat uji asumsi klasik multikolinearitas. Nah,
Kemudian selanjutnya, nah untuk selanjutnya kita akan melihat autokorelasi. Nah, untuk melihat autokorelasi itu kita ke atas, scroll saja ke atas. Nah, yang akan kita lihat itu tabel ini, model summary. Kita akan melihat ini hasil dari Durbin Watson-nya itu 2,035. Nah, 2,035. Oke, kita akan lihat kriterianya tadi, apakah terjadi autokorelasi atau tidak. Kalau misalnya terjadi autokorelasi, apakah autokorelasinya positif atau negatif? Oke, kita akan lihat Durbin Watson itu nilai Durbin Watson-nya itu 2,035. Nah, ini kriterianya tadi untuk melihat autokorelasi. Oke. Dan kita langsung saja di sini. Jika nilai lebih kecil dari nilai Durbin Watson tadi, kemudian lebih kecil dari 4 dikurangi nilai dari tabel Durbin Watson tadi, maka tidak terjadi autokorelasi. Kita akan melihat apakah terjadi autokorelasi atau tidak dengan analisis ini. Oke, kita langsung saja. Nah, sebelum itu kita harus melihat dulu tabel dari Durbin Watson. Kita akan melihat nilai Durbin Watson-nya tadi. Untuk nilai Durbin Watson ini kita akan lihat di tabelnya. Nah, jadi seperti ini. Saya ketikkan saja nilai nilai Durbin Watson, tabel, lihat di tabel Durbin Watson K dan N. Jadi K-nya tadi 3, N-nya itu 15. K ini 3 ini itu merupakan jumlah variabel yang kita olah tadi. Jadi ada 3 variabel. Yang pertama itu ukuran perusahaan, yang kedua tadi profitabilitas, yang ketiga tadi likuiditas. Jadi ada 3, K-nya ada 3. N-nya itu ada 15, karena kita tadi ada 15 sampel tadi. Jadi K-nya 3, N-nya 15. Nah, kita lihat di tabel Durbin Watson, untuk K itu nilainya 3, N itu nilainya 15, itu diperoleh nilai
Nah, jadi kita dapat nilai DU-nya itu, Durbin Watson-nya itu 1,750. Nah, kita masukkan ke persamaan ini, kita akan analisis di sini. Apakah terjadi autokorelasi atau tidak? Kita copy paste saja. Oke. DU-nya, nilai Durbin Watson-nya itu 1,750. 1,750. Nah, kita lihat apakah lebih kecil atau lebih besar tadi nilai Durbin Watson dari yang nilai kita hasil olah SPSS tadi, yang nilainya itu 2,035. Berarti lebih kecil dari 2,035 yang tabel Durbin Watson kita tadi. Nah, kemudian apakah lebih kecil lagi atau lebih besar dari 4 dikurangi dari 1,750, yang hasilnya itu dia akan lebih kecil 2,250. Nah, jadi 1,750 lebih kecil dari 2,035, lebih kecil dari 2,250. Kalau ini hasilnya seperti ini, maka ini tidak terjadi autokorelasi. Tidak terjadi autokorelasi. Nah, ini seperti ini. Jadi data yang kita olah tadi tidak terjadi autokorelasi. Oke. Kita lanjut yang berikutnya itu heteroskedastisitas. Ada ini, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika memenuhi 4 kriteria ini. Kita lihat lagi ke hasil output dari SPSS kita tadi. Nah, di sini kita sudah di hasil output dari olahan data tadi. Untuk melihat apakah adanya heteroskedastisitas tadi, kita scroll saja ke bawah. Nah, ini scatter plotnya, dependent variable, ukuran perusahaan. Nah, jadi katanya untuk analisisnya itu titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar 0. Nah, kalau kita lihat dari titik-titik ini, dia itu sudah di atas 0. Ya, kita yang sebelah kiri ini, ukuran perusahaannya itu sudah 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Berarti ini sudah di atas 0 semua. Karena 0 itu otomatis ada di bawah. Karena ini sudah 60, berarti dia di atas 0. Seharusnya 0 itu ada di posisi 75, dia akan menyebar di atas 0 dan di bawah 0. Nah, di sini kita lihat ini semuanya di atas 0. Jadi nilainya itu titik-titik ini sudah 60 ke atas semua. 60 sampai 90 di sini. Nah, seperti sebelumnya tadi, saya sudah mengatakan bahwa ada cara lain untuk melihat apakah ini terjadi heteroskedastisitas atau tidak. Nah, kita akan ke pembahasan untuk cara lain mendeteksi heteroskedastisitasnya. Nah, adapun cara lain mendeteksi heteroskedastisitas ini, kita akan menggunakan uji Gletser
ini uji Glatzer mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel bebas dengan persamaan sebagai berikut. Nah, ini. Jadi, kita langsung saja melihat bagaimana cara uji Glatzernya ini. Nah, untuk melakukan uji Glatzer ini, kita kembali lagi ke data kita awal tadi. Jadi di sini ada variabel Y, yaitu untuk ukuran perusahaan. Di sini ada variabel X1 untuk profitabilitas, kemudian di sini ada X2 untuk likuiditas. Nilai datanya tadi sama seperti yang kita sebelumnya tadi, tidak ada perubahan. Cuman cara mengolah datanya saja yang berbeda dari yang tadi. Jadi oke, kita sudah di data SPSS yang kita akan olah tadi. Nah, untuk uji Glatzer ini caranya klik Analyze sama seperti tadi, klik Regression, kemudian klik Linear. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Kalau tampilannya sudah muncul seperti ini, kita klik tombol Save ini, yang sebelah kanan ini, klik saja tombol Save. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita lihat di yang residualnya ini. Untuk di bagian residual ini, kita checklist untuk unstandardized ini. Nah, kita checklist unstandardized ini. Kalau sudah checklist, kita langsung saja continue. Nah, kalau sudah, kita langsung klik OK. Nah, kalau sudah klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Maka kita akan melihat nilai residualnya ini. Nah, kalau sudah seperti ini, yang harus kita lakukan adalah nah, di sini kita ada tombol transform ini, kita klik, kemudian kita klik compute variable ini. Jadi kita akan membuat absolut nilai residual yang ini tadi. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan ini, di sini ada function group ini. Kita klik saja all, maka di sini akan muncul. Nah, kalau di sini sudah muncul, kita tinggal klik absolute ini, ABS. Kita klik saja di sini, absolute. Nah, kalau ini sudah, kita ke kiri atasnya ini ada target variabel ini. Di target variabel ini kita ketikkan saja absolute UT. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita ke kolom yang sebelah kanan ini, numeric experience ini. Kita ke sini, kita ketikkan absolute, buka kurung, lalu kita unstandardized ini, kita klik ke kanan sini, kemudian tutup kurung. Nah, kalau ini sudah kita lakukan semua, lalu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, maka akan muncul di sini nilai absolutnya ini. Oke, kalau hasilnya sudah seperti ini, kemudian kita klik analyze lagi di sini. Ingat, kalau nilai ini sudah muncul, kita klik analyze lagi di sini.
kita klik lagi regression di sini, kemudian kita klik lagi linear. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini sudah ada absolute UT-nya tadi, nilai absolutnya tadi. Untuk ukuran perusahaan ini kita keluarkan dulu, kita masukkan ke kiri. Nah, untuk yang di kolom independennya ini, profitabilitas X1 dan likuiditas X2-nya itu kita biarkan, sebab ini untuk variabel independennya. Nah, untuk yang di kolom dependent ini kita masukkan absolute ini tadi, nilai absolutnya tadi. Kita klik saja kanan sini. Kalau sudah, kita langsung klik OK. Nah, tampilan SPSS-nya akan muncul seperti ini. Nah, ini hasil olah data SPSS-nya tadi. Kita akan melihat. Nah, untuk uji Gretser ini kita akan lihat di yang tabel koefisien ini. Tapi yang akan kita lihat di sini ialah nilai signifikansinya ini. Untuk profitabilitas, nilai signifikansinya itu 0,137. Untuk likuiditas itu nilai signifikansinya itu 0,073. Nah, kalau kita lihat dari sini, berarti semuanya itu lebih besar dari 0,05. Nah, 0,137 ini lebih besar dari 0,05, dan nilai likuiditasnya ini tadi lebih besar juga dari 0,05. Nah, jadi kita lihat tadi bahwa nilai dari X1 tadi atau profitabilitas tadi itu nilai signifikansinya itu 0,137. Kemudian untuk X2 nya itu variabel likuiditas tadi, nilai signifikansinya itu 0,073. Nah, jadi nilai X1 untuk profitabilitas dan nilai X2 untuk likuiditas itu lebih besar dari 0,05. Jadi nilai X1 dan X2 itu lebih besar dari 0,05. Nah, kalau kita lihat dari signifikansi tadi, nilai signifikansi ini ternyata tidak signifikan semuanya, sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Nah, kalau kita menggunakan uji Gretser ini, maka dia tidak terdapat heteroskedastisitas. X1 nya itu 0,137 dan X2 nya itu 0,073. Nah, jadi nilai X1, nilai signifikansi X1 dan X2 nya itu lebih besar dari 0,05. Jika tidak terdapat adanya heteroskodastisitas ini. Nah, jadi kalau menggunakan uji Gretser ini, inilah hasilnya. Oke, baiklah. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar.
Jangan lupa klik tombol like, kemudian share video ini, siapa tahu ada teman-teman kita yang membutuhkan video ini. Kemudian jangan lupa juga klik tombol subscribe agar mendapatkan video-video terbaru dari Ustadz Hadi. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.